Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat datang dalam renungan harian tanggal 2 November tahun 2020, hari yang kita peringati untuk mengenangkan para saudara kita kaum beriman yang sudah meninggal, atau dikatakan hari peringatan arwah kaum beriman. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita pernah berjalan-jalan di kota Roma, kita dapat mencari suatu gereja yang terletak di Via Veneto atau Jalan Veneto yang terkenal itu, Gereja Santa Perawan Maria yang dikandung tanpa noda asal dari para Kapusin. Apa yang menarik dari gereja ini? Kalau kita masuk di dalamnya, lalu kemudian kita turun ke bawah, ke lantai yang biasa disebut basement, di situ terdapat 5 kapel kecil. Dan di kapel-kapel ini ditaruh tulang belulang dari sekitar 4.000 saudara-saudara Fransiskan Kapusin yang meninggal di antara tahun 1500 dan 1870. Tadinya jenazah dari para Kapusin ini dimakamkan di pemakaman yang lain. Tapi kemudian seorang kardinal Kapusin bernama Barberini, yang namanya diabadikan di lapangan atau piazza tidak jauh dari gereja itu, Piazza Barberini, memerintahkan supaya tulang belulang itu dikumpulkan dan ditempatkan di dalam gereja Santa Maria dikandung tanpa noda dari para Kapusin itu. Demikian diaturlah tulang belulang itu dengan sangat indah, sangat bagus, bahkan artistik. Ya, di salah satu kapelnya, ya, tulang-tulang itu bahkan ditaruh di dinding-dinding dan diatur secara artistik, dan jelas kelihatan tulang belulang dari manusia. Lalu apa yang menarik di salah satu kapel itu, ketika saya mengunjunginya, ada tulisan dalam 3 bahasa yang kalau dalam bahasa Inggris disebutkan sebagai berikut: What you are now, we once were. What we are now, you shall be. Atau dalam bahasa Indonesia dikatakan, bagaimana keadaan kamu sekarang, orang-orang yang masih hidup, kami pernah demikian. Kami juga pernah hidup seperti keadaan kamu sekarang. Bagaimana keadaan kami sekarang, yaitu orang-orang yang sudah meninggal, satu saat kamu juga akan demikian. Saya kira sungguh benar apa yang dikatakan. Dengan demikian, orang-orang yang sudah meninggal ini sepertinya masih berbicara kepada kita, masih mengingatkan kita orang-orang yang sedang hidup di dunia ini untuk hidup dengan baik. Kita hidup untuk Tuhan, tapi juga untuk kebaikan sesama kita. Kita diingatkan untuk menjalani hidup kita sesuai dengan nilai-nilai yang sudah diwariskan kepada kita oleh Kristus. Dan inilah yang saya kira satu pesan yang indah dari mereka yang sudah meninggal. Dengan kata lain, kata-kata tadi itu
diringkaskan menjadi memento mori, yang kadang-kadang dipakai di makam atau di tulisan-tulisan atau di mana saja, dan biasanya itu disingkat MM, memento mori, yang artinya ingatlah akan kematian, atau ingatlah bahwa suatu saat kita akan mati. Maka saudara-saudara yang terkasih, kalau kita mau mengingat kaum beriman yang sudah meninggal secara khusus pada hari ini, kita juga diingatkan oleh mereka untuk menjalani kehidupan kita yang baik. Saya teringat akan kitab kedua Makabe, pasal 12 ayat 43 sampai dengan 46, yang mengatakan bahwa membawa persembahan dan menyampaikan doa-doa bagi orang-orang yang sudah meninggal merupakan suatu perbuatan yang sangat baik, suatu perbuatan yang mulia. Dalam kitab kedua Makabe itu dikisahkan bagaimana Makabe, atau disebut juga dengan nama Yudas, sebagai panglima perang berada di medan peperangan. Dia punya serdadu-serdadu, tentara-tentara, harus berhadapan dengan lawan. Dan cara perang dulu tentu tidak sama dengan sekarang. Orang berperang dulu dengan memakai pedang, mengendarai kuda, berhadap-hadapan untuk saling mengalahkan satu sama lain. Oleh karena itu pasti ada yang meninggal, serdadu dari kedua belah pihak. Begitu juga dari pihak Makabe, ada banyak tentaranya yang gugur. Tetapi di tengah medan pertempuran itulah muncul imannya, dan dia mengatakan supaya mengumpulkan dana dan mengirimkan 12.000 uang perak ke Yerusalem supaya dipersembahkan kurban untuk dosa orang-orang yang telah gugur. Ini suatu perbuatan yang bagus sekali, sebab Yudas percaya akan kebangkitan. Sungguh luar biasa. Pada waktu itu, sekitar tahun 124 sebelum Masehi, ketika buku kedua Yudas ini ditulis, kita lihat sudah ada keyakinan, kepercayaan akan kebangkitan. Dan dalam perspektif kebangkitan inilah Yudas meminta supaya kurban dibawa, persembahan, doa-doa disampaikan kepada Tuhan sebagai satu perbuatan yang bagus sekali untuk dosa mereka yang telah gugur. Dan lalu Yudas juga melanjutkan, ini suatu pikiran yang baik dan suci. Saudara-saudara yang terkasih, kita juga sekarang orang Katolik selalu masih mengingat mereka yang sudah mendahului kita. Dan hari ini secara istimewa kita persembahkan, kita baktikan untuk mereka yang sudah berpulang, saudara-saudara kita, terutama mereka yang membutuhkan kurban dan doa kita, supaya mereka pun dapat dipersatukan dalam kebangkitan, dalam kehidupan yang abadi. Jadikanlah peringatan akan orang-orang arwah, kurban dan doa kita menjadi suatu
perbuatan dan pikiran yang baik dan suci. Semoga demikian.